Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Imam dan Khotib Idul Fitri Rekan-rekanku channel Teddy Layar. Ustadz Dimas Adam Karunia. Hari ini hari Rabu tanggal 10 April 2024 bertepatkan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Minal aidin, maaf lahir dan batin. Kami berada di Masjid Jami Al-Falah untuk kegiatan sholat Idul Fitri, yang mana nanti tepat pukul 7 akan diselenggarakan sholat berjamaah Idul Fitri. Jamaah sudah mulai berdatangan. Alhamdulillah Pak Ustadznya sudah hadir. Jazakallah khairan jazakallah.
Yang pertama, kegiatan selama bulan Ramadan. Kegiatan yang kami lakukan selama bulan Ramadan adalah yang pertama, melaksanakan sholat wajib 5 waktu, sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah. Yang kedua, mengadakan kultum sebelum penuh selama bulan Ramadan dengan pencerahan dari dan luar lingkungan Masjid Al-Falah. Yang ketiga, tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan yang diikuti oleh bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Falah. Yang keempat, menyediakan takjil berbuka puasa untuk musafir dan warga sekitar Masjid Al-Falah. Yang kelima adalah santunan anak yatim dan wafa sebanyak 120 orang. Yang keenam, pengajian rutin setiap Ahad pagi dan pesantren Ramadan dan waktu untuk anak-anak. Kemudian tafsir Al-Quran setiap Sabtu pagi. Dan kami juga menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal dan fidyah. Zakat yang terkumpul dan kami salurkan sebanyak 311 mustahik yang dilakukan dengan membagi beberapa ring. Ring pertama yaitu warga RT RW 07 yang berjumlah 98 mustahik. Kemudian ring kedua yaitu warga di luar RW 07 tetapi masih mempunyai kontribusi di lingkungan RW 07 seperti TPU Lubuk, TPU Carangpulang, tukang menjejak yang ada sekitar lingkungan RW 07, security pasar dan security RW 07. Itu berjumlah sebanyak 76 mustahik. Kemudian ring ketiga yaitu warga yang berada di luar Kelapa 2 seperti daerah Kalimangan, Rumpak Sinang, yang orang-orang yang antri depan Masjid Al-Falah yang pada malam takbiran itu berjumlah 98 mustahik. Ring 4 yaitu yayasan-yayasan yang mengajukan proposal ke Masjid Al-Falah sebanyak 6 yayasan, totalnya 20 mustahik. Kemudian acara yang dilakukan juga ada i'tikaf di malam-malam ganjil pada hari bulan terakhir bulan Ramadan. Dan kemudian ada acara takbiran tadi malam, alhamdulillah kami lakukan di Masjid Al-Falah. Dan terakhir yaitu pengadaan karpet baru dan AC yang merupakan program utama DKM Masjid Al-Falah. Bapak Ibu hadirin yang memuliakan, berkenaan dengan AC, seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa pekerjaan AC belum selesai semua, di mana kami masih punya PR yaitu menutup dinding-dinding yang atas dan yang bawah yang masih ada lubang angin dan akan kami sempurnakan sehingga nanti kelihatan bagus dan indah. Kemudian juga perbaikan jendela agar AC yang kita pasang berfungsi dengan baik. Dan insyaallah nanti saat lebaran pekerjaan ini akan kami laksanakan. Mudah-mudahan insyaallah ini Allah kabulkan. Dan untuk kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk dapat memberikan bantuan kepada kami supaya kerja ini dapat selesai. Yang kedua mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan selama bulan Ramadan yang pertama adalah karpet dan AC. Penerimaan uang untuk karpet dan AC sebesar 308.950.000 dan pengeluaran pembelian AC dan karpet sebesar 271.700.000 rupiah. Dan saldo hari ini masih tersisa 37.250.000 rupiah. Dan insyaallah saldo ini akan kita gunakan untuk perbaikan di uang ini sehingga nanti untuk bulan AC itu dapat menyelesaikan yang baik. Yang kedua, yatim dan duafa. Penerimaan uang untuk yatim duafa sebesar 60 juta dan alhamdulillah kami sudah menyalurkan semuanya untuk 120 orang yatim dan duafa. Yang ketiga, infak sedekah untuk Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah menerima infak sedekah dari Bapak Ibu hadirin yang hadir dalam hari ini, yaitu sebesar 22.880.000 rupiah. Dan pengeluaran selama Ramadan sebesar 16.280.000 rupiah. Dan saldo sampai hari ini sebesar 6.210.000 rupiah. Berikutnya adalah zakat fitrah dan bukan uang. Penerimaan sebesar 21.975.000 rupiah dan berupa beras sebesar 120 kg dan 78,5 liter. Kemudian zakat mal
Rp11.150.000 dan fidyah sebesar Rp2.090.000. Dan alhamdulillah zakat fitrah, zakat mal dan fidyah sudah kami salurkan kepada Allah yang Maha Sulaiman. Atas nama TKM dan panitia Ramadan Masjid Al-Falah, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan sebagian rezekinya untuk meneruskan program kita Masjid Al-Falah, sehingga semua program yang kami rencanakan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Dan kami juga berdoa kepada Allah SWT, semoga semua amal ibadah yang Bapak Ibu lakukan untuk makmuran Masjid Al-Falah dibalaskan Allah Taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, imam dan khatib. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, imam dan khatib Idul Fitri pada pagi hari ini alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Dimas Adam Karunia SIP. Untuk itu marilah kita ikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri ini secara baik dan utuh dengan mengikuti sampai selesai, termasuk juga mengikuti khutbah yang disampaikan nanti. Akhir kata, di hari Fitri ini kami atas nama TKM dan panitia Ramadan Masjid Al-Falah menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memberikan pelayanan kepada Ibu selama bulan Ramadan dan juga pada pagi ini kalau jauh daripada sempurna. Dan pada kesempatan ini kami sekalian pengurus TKM Masjid Al-Falah serta panitia Ramadan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum minal aidin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan ibadah lainnya di bulan Ramadan, serta senantiasa memberikan rahmat hidayah kepada kita semua. Dan pada segenap pengurus TKM dan panitia Ramadan pada Indonesia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik dan segala jeripayah baik pikiran maupun harta yang sudah disumbangkan untuk mensukseskan program Ramadan Masjid Al-Falah. Semoga Allah memulihkan dengan pahala yang berlipat ganda. Sebelum kami mengakhiri sambutan kami minta kepada Bapak Ibu hadirin semua, nanti setelah selesai Idul Fitri itu jangan pulang dulu. Kita akan saling bersilaturahmi, bersalam-salaman secara tertib dan saling maaf-maafkan. Semoga Allah SWT memaafkan segala kesalahan kita dan mengampuni semua dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun.
تبصرة لذوي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المحشر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم يوم أحل الله لكم الطعام وحرم عليكم الصيام فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد فسبحوا ربكم فيه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. Jamaah ma'asyiral muslimin, salat Idul Fitri Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lantunan takbir sejak beberapa tahun yang lalu senantiasa kita renungkan. Bacaan takbir yang berarti betapa rendah, hina, payah, tak berkuasanya kita sebagai makhluk. Ketika takbir terucap dari lisan kita, Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha kuasa. Bukan ego kita yang besar, bukan kedudukan kita yang besar, bukan jabatan, pangkat, dan kehormatan kita yang besar. Maka ketika takbir mengalun indah dari relung hati kita, seyogianya ada kesadaran diri untuk mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik ini kita mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sampai tahun ini kita masih terus bisa meneruskan dakwah dan perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan kepada anak keturunan kita, kita sampaikan kepada cucu-cucu kita sampaikan kepada anak didik kita. Mudah-mudahan hari ini, hari yang mulia, menjadi saksi bahwa kita termasuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1 Syawal identik dengan makna kemenangan. Hari raya Idul Fitri yang kita yakini memiliki arti bahwa manusia, setiap muslim yang 30 hari lalu lamanya ia berpuasa
ia menahan segala hasrat makan dan minumnya, hasrat zahir dan batinnya, bukan karena ingin mendapatkan bayaran, bukan agar dipandang sebagai orang alim dan saleh, bukan sebatas untuk menentukan strata sosialnya, tapi itu semua kita yakini bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita seyogianya sebagai hamba-Nya senantiasa tunduk pada segala perintahnya dan berusaha sekuat diri kita untuk menjauhi dari segala apa yang dilarang. Persiapan bulan-bulan, tahun-tahun yang lalu sebelum memasuki Ramadan, bak ibarat sebuah kisah yang disampaikan Buya Hamka dalam manuskripnya yang bernama Tasawuf Modern. Bagaimana beliau menggambarkan dulu persiapan kita menyambut Ramadan sampai selesainya Ramadan, masuk kita di satu Syawal, bab ibarat tentara. Seorang raja yang bernama Iskandar Zulkarnain mengirim 3 kompi pasukannya. Sebelum berangkat ke medan perang, sang raja berpesan, "Wahai pasukanku, kelak di depan, di tengah perjalanan yang engkau tempuh, kau akan mendapati sebuah sungai yang besar. Perintahku, ambil apapun yang berada di dasar sungai tersebut. Jangan kau lewatkan barat sedetik dan sedikit pun." Pasukan yang pertama mengawali perjalanan mereka. Banyak pertimbangan. Ketika sampai di sungai tersebut, sang pemimpin pasukan berkata, "Tak perlu kita ambil yang ada di dasar sungai, sebagaimana yang disampaikan oleh Raja Zulkarnain. Kita akan berperang. Jikalau kita mengambil itu, hanya menambah berat beban perbekalan kita." Pasukan yang pertama berlalu tanpa mengambil apapun dari dasar sungai. Pasukan yang kedua tiba pula di sungai yang dimaksud. Beberapa di antara mereka berkata, "Ambil saja secukupnya, tak perlu banyak-banyak. Toh kita sudah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh raja kita." Mereka pun mengambil sedikit dan secukupnya. Tiba pasukan yang ketiga dengan semangat gembira, "Sami'na wa ata'na." Kami mendengar dan kami melaksanakan apa yang dititahkan kepada kami. Pasukan yang ketiga, mereka berlomba-lomba mengambil dari apa yang mereka dapati di dasar sungai. Sampai puluhan karung terkumpul hingga mereka membawanya. Beban berat yang dipikulnya tidak menyurutkan semangat pasukan yang ketiga untuk tunduk dan patuh akan titah sang raja. Sampai di satu titik, ketiga pasukan ini dikumpulkan oleh sang raja Iskandar Zulkarnain. "Wahai pasukanku, aku tadi memerintahkanmu untuk mengambil semua yang kau dapati di dasar sungai. Bagi engkau yang mengambilnya, bukalah, lihatlah apa yang engkau dapatkan." Pasukan yang pertama tak ada yang mengambil. Pasukan kedua sedikit sekali yang mengambil. Pasukan yang ketiga, tatkala mereka membuka karung-karung yang mereka kumpulkan dari segala benda bebatuan yang didapati di dasar sungai, Allahu Akbar, mereka berpikir, ternyata
mereka dapati isi karung setiap yang dikumpulkan tersebut batu-batu permata yang bernilai tinggi harganya. Pasukan pertama sedih, menyesal. Mengapa kami tidak mengambilnya? Jikalau di dasar sungai tersebut tersimpan banyak ragam batu permata. Kelompok pasukan yang kedua menyesal. Mengapa aku mengambilnya hanya sedikit? Andai aku tahu di dasar sungai tersebut tersimpan beragam mutiara, emas dan perak. Pasukan yang ketiga bersuka cita bersyukur. Sebagai bentuk kepatuhan akan perintah rajanya, mereka mendapatkan harta bergelimangan. Sungai yang dihadapi oleh pasukan Raja Iskandar Zulkarnain beribarat Ramadan yang beberapa hari yang lalu sudah melewati kita. Semoga kita termasuk ke dalam golongan kelompok yang ketiga. Persiapan jasmani, persiapan rohani, persiapan materi, doa yang kita panjatkan dulu sebelum Ramadan tiba. Balighna Ramadan ya Rabb. Allah sampaikan, Allah ijabahi doa-doa kita. Nawafil yang kita laksanakan, ibadah-ibadah fardu yang kita istiqamahkan, infak sedekah yang kita sisihkan dari pendapatan kita, mudah-mudahan itu semua ibarat permata yang didapati oleh pasukan ketiga. Mereka mengambil apapun yang ditawarkan di dasar sungai. Maka kembali ke fitrah, kembali kepada asal mula bentuk ciptaan manusia. Dikatakan Idul Fitri dari kata ada ya'udu auda. Kita kembali kemana? Ke asal mula penciptaan kita, ketika Allah membisikkan kita dulu bersemayam kita di dalam perut, di dalam rahim seorang ibu. Belum ada tulang belulang, belum ada daging, hanya darah yang menggumpal. Allah telah berbisik, sesaat janin ini akan ditiupkan ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wahai janin, wahai engkau yang kelak akan menjadi manusia, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, janin-janin tersebut, manusia-manusia tersebut yang saat ini hadir kita, yang saat ini muncul anak keturunan kita, itu semua adalah bentuk sumpah dan janji yang Allah bisikan di alam bawah sadar kita, di alam rahim sang ibunda kita. Bukankah aku ini Tuhan? Kita semua menjawab, bala, ya benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi. Kesaksian ini seiring berjalannya waktu memudar, terkikis oleh nafsu, oleh mau, oleh ego dan ketamakan manusia. Seorang pakar ilmu kejiwaan, Dr. Aisyah Dahlan, dalam sebuah podcastnya mengatakan, pada dasarnya manusia memiliki sinyal dalam dirinya yang dengan sinyal tersebut ia terhubung dengan suara-suara Allah, terhubung dengan suara-suara ilahi. Tatkala kita sendiri, tatkala kita termenung,
bermisi. Jikalau kuat, istiqomah, tegak dan mantap niat kita beribadah kepada Allah, sinyal-sinyal ilahiyah ini terus tertanam. Namun ada kalanya jikalau manusia lupa, manusia tak ingat, manusia terlalu asik dengan apa yang ditawarkan dunia, sinyal ini meredup, tak lagi mampu ia tangkap apa yang disampaikan oleh Tuhannya. Yang ia dengar hanya suara ego, nafsu, dan maunya. Maka Allah hadirkan Ramadan, kita ditempa, kita dibina, kita dididik dalam madrasah Ramadan. Nafsu kita dikontrol, ego kita ditahan, semua kemauan yang bersifat duniawi harus diarahkan menuju ranah-ranah yang sudah ditetapkan oleh Allah agar tidak melenceng jauh dari suara-suara ilahiyah. Inilah mengapa Ramadan, puasa di dalamnya, menjadikan kita ketika mampu melaksanakannya, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Kami mampu melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Kami mampu menjalankan segala perintah-Mu, tentu dan tidak lain itu semua berkat hidayah, pertolongan dan maunah dari Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kemampuan kita beribadah bukan karena diri kita yang hebat. Kemampuan kita berpuasa, qiyam Ramadan, menunaikan zakat, infak, sedekah, menghafalkan Al-Quran 1 bulan, bukan karena diri kita yang hebat, bukan karena diri kita yang saleh, bukan karena diri kita yang alim. Semua itu murni bantuan atas petunjuk dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita ditempa, diasah dengan berpuasa, muncul kembali sinyal-sinyal ilahiyah ini. Dirayakanlah dengan Idul Fitri, dengan kembali kepada fitrah manusia. Apa itu fitrah manusia? Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Kisah surat Ar-Rum ayat 30. Imam Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi memaknai dengan bahasa yang indah apa itu fitrah. Apa itu fitrah manusia? Al-fitratu hiya al-hal allati khalaqallahu an-nas 'alaiha min al-qabiliyyah lil haqq wat tahayyu li ibrahim. Fitrah adalah sebuah kondisi kejiwaan manusia yang di situ telah Allah ciptakan baginya al-qabiliyyah lil haqq, yang senantiasa menerima akan kebenaran, wa tahayyu li idraki, dan berusaha memiliki kemauan yang kuat untuk menggapainya. Andai ada manusia
yang tak senang dengan kebenaran, yang tak suka dengan kebaikan, mungkin bisa dipertanyakan sejauh mana kadar fitrahnya sebagai seorang manusia. Nabiullah Zakaria, Allah janjikan keturunan di umurnya yang telah senja bersama sang istri. Apa tandanya? Allah tukalliman nas salasa layalin illa ramza. Jangan kau berbicara kepada manusia wahai Zulkarnain sebanyak 3 hari. Diam, memuji, bertasbih, bertahmid, dan berzikirlah mengingat. Siti Maryam Allah janjikan keturunan tanpa lewat proses biologis sebagaimana manusia umumnya, yang dengan rahimnya turun seorang utusan Allah. Inni nazartu lirrahmani shawma. Aku bersumpah, aku berjanji, aku akan berpuasa di hadapan Tuhan. Maka puasa adalah satu bentuk ibadah yang dengan ibadah ini kesolehan individu akan terbukti, akan terwujud, akan terrealisir. Setelah kita mendapatkan kemenangan di 1 Syawal 1445 Hijriah ini, bagaimana menjaga, bagaimana memupuk mental winning mentality, pemenang mental sebagai seorang pemenang. Apa yang diajarkan puasa itu menjadi kunci bagi kita menjalani 11 bulan ke depan untuk melestarikan kemenangan, untuk menjaga sinyal-sinyal Tuhan. Kita harus terus berpuasa, menahan ego, menahan malu, menahan nafsu dari jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan kemenangan dari Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah, dan mungkin ini tahun-tahun yang sudah kita lalui sebagaimana tahun-tahun berikutnya, tapi mental kemenangan, mental sebagai seorang pemenang, belajar mengontrol diri, belajar menahan diri. Puasa mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama, al-ihsan. Baginda Nabi didatangi oleh seorang malaikat, didatangi malaikat di kala perkumpulannya, ditanya oleh malaikat, ma huwal iman, ma huwal islam, wa ma huwal ihsan. Tingkatan tertinggi dari bentuk penghambahan dan bentuk kepercayaan hamba kepada Sang Penciptanya adalah ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Andai tak kau rasakan itu, kau mampu melihat Allah, yakinlah Allah dengan Al-Basir maha melihatnya, Allah dengan Al-Alim maha mengetahuinya, Allah dengan As-Sami yang maha mendengar, mampu menjangkau kita selama sinyal-sinyal ketuhanan kita senantiasa hidup selepas Ramadan berlalu. Yang kedua, dengan berpuasa menahan, mengontrol, meninggalkan diri kita dari sifat tamak. Betapa ketamakan, keserakahan tidak menghancurkan golongan, tapi itu merusak kualitas individu. Keserakahan akan makanan, keserakahan akan pangkat, keserakahan akan materi, membawa manusia jauh dari sinyal ilahi roh. Bagaimana ketamakan Allah coba untuk kita semua disingkirkan, dikurangi,
tatkala berbuka, tatkala sebelum berbuka, kita melihat hidangan yang ditawarkan, duhai menggugah selera. Tapi tatkala berbuka, cukup kita berbuka dengan air mineral dan kurma. Ternyata makanan minuman yang sedemikian menggugah selera tak lagi mampu kita melahapnya. Bukti bagaimana tawaran dunia hanya membutakan manusia. Tatkala sifat qanaah, sifat merasa cukup dalam diri manusia, siapapun kita, rakyat maupun pejabat, imam maupun makmum, atasan maupun bawahan, selama sifat qanaah itu ada dan rasa tamak itu dihapuskan, sungguh Islam dan kedaulatannya, Islam dan komunitasnya akan hidup dengan indah dan adil. Yang ketiga, pesan dari puasa ini adalah bagaimana kita mampu mengontrol diri kita. Jikalau puasa yang kita jalani bulan lalu, jikalau Ramadan yang kita isi dengan berbagai macam ibadah itu sudah mampu kita lakukan di Ramadan, saatnya lah itu semua kita aplikasikan di 11 bulan kemudian. Kontrol diri dari hal-hal yang bersifat merusak, dari hal-hal yang bersifat kemewahan, itu semua senantiasa harus kita coba dan ajarkan ke dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana puasanya Nabiullah Zakaria, Allah berikan keturunan yang didambanya. Sebagaimana puasa Ibunda Maryam, Allah berikan keturunan yang luar biasa. Maka hidup di zaman serba canggih, zaman global, zaman milenial, di mana dunia menawarkan semua keindahannya, andai tak ada mental pemenang dan sikap untuk mau berpuasa ini, tentu semua manusia akan terjerembab ke dalam jurang keserakahan, ketamakan, hingga mengantarkannya kepada derajat kebinasaan. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa ja'alana wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana Allah wa iyyakum fi 'ibadihi shalihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الطاهرين السالمين مدى الدهر والأيام أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وأنتم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وقال تعالى قائلا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا وتلاوتنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu akan yang bicara panci motor ada di Pondok Masjid. Dari lagi yang penting panci motor ada di Pondok Masjid. Silahkan